Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alia Zahra dengan NIM D1A019334. Saya berasal dari kelas B Agroekoteknologi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan inovasi tanaman hortikultura, yaitu hidroponik NPT. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang namanya tanaman hortikultura. Hortikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun tanaman hias di mana lahan atau kebun atau perkarangan rumah sebagai tempatnya. Tanaman pada hortikultura sendiri dapat berguna sebagai sumber daya konsumsi maupun untuk keindahan. Adapun fungsi tanaman hortikultura yaitu: 1. Sebagai penyedia pangan, seperti sebagai penyedia vitamin, serat, mineral, dan senyawa lainnya. Yang kedua, sebagai fungsi ekonomi. Tanaman hortikultura tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang dimana dapat membantu penghasilan para petani. Yang ketiga, banyak tanaman hortikultura tentunya dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan yang keempat, tanaman hortikultura hias dapat digunakan sebagai unsur keindahan dan kenyamanan lingkungan. Tanaman hortikultura juga memiliki beberapa macam golongan. Yang pertama ada tanaman olerikultura, yaitu merupakan jenis tanaman hortikultura dalam bentuk tanaman sayuran yang mudah ditemui di lingkungan. Secara garis besar, tanaman sayuran atau olikultura itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu tanaman tahunan dan tanaman musiman. Tanaman musiman contohnya adalah melinjo, petai, jengkol, dan lainnya. Sedangkan tanaman tahunan yaitu wortel, kangkung, dan bayam. Dua, ada tanaman florikultura. Florikultura sendiri merupakan jenis tanaman hortikultura yang berasal dari tanaman hias. Jenisnya ada beberapa macam, misalnya tanaman hias yang dibudidayakan dalam pot seperti bunga sedap, malam, mawar, kenanga, tanaman bonsai, dan lainnya. Yang ketiga ada tanaman frutikultura, yaitu tanaman jenis ini merupakan tanaman yang dapat menghasilkan buah-buahan. Adapun contoh tanaman buah yang bersifat musiman, misalnya mangga, durian, rambutan, semangka, melon, jeruk, dan sebagainya. Sedangkan tanaman buah yang dapat menghasilkan hasil panen setiap waktu dan tidak mengenal musim antara lain nanas, pepaya, pisang, nangka, salak, sawo, dan belimbing. Yang keempat ada tanaman biofarmaka. Jenis tanaman ini merupakan tanaman yang dapat disebut juga dengan tanaman obat-obatan. Adapun contoh tanaman biofarmaka sendiri yaitu temulawak, jahe, aloe vera, dan juga kayu manis. Hidroponik adalah budidaya menanam tanpa menggunakan tanah dan diganti dengan media rock wool, sekam padi, kapas, dan lain-lainnya. Di mana pada tanaman hidroponik ini lebih ditekankan menggunakan nutrisi yang terlarut dalam air. Dengan menggunakan media tanah hidroponik, kita tidak perlu lagi memusingkan untuk mencari lagi lahan untuk ditanami, karena dengan metode hidroponik ini kita bisa menanam kapanpun, dimanapun. Bisa menggunakan botol bekas, pipa PVC, juga bisa menggunakan dengan cara menggantungkan media tanamnya di tembok. Adapun persyaratan media tanam hidroponik yaitu: 1. Mampu menyerap air. Dalam proses menanam hidroponik, kemampuan media tanam itu harus bisa menyerap atau menyimpan air, karena media tanam yang mampu menyerap air dengan baik dapat mempengaruhi penyimpanan air dan memberikan nutrisi pada media tanam. Yang kedua, adanya sirkulasi udara. Karena prinsip dari bertanam secara hidroponik adalah secukupnya air, udara, dan nutrisi yang terlarut dalam air. Pada media tanam hidroponik harusnya ada rongga untuk sirkulasi udara. Yang ketiga adalah murah. Salah satu syarat ini sangat penting karena dengan harga yang murah kita dapat menghemat biaya dalam menanam melalui hidroponik. Pertama, ada arang sekam padi. Media ini sangat populer di kalangan masyarakat karena media ini sangat mudah dicari dan harganya juga murah.
Alam sekam padi ini juga memiliki beberapa kandungan antara lain yaitu hidrogen, oksigen, protein kasar, dan juga kandungan-kandungan lain yang berguna untuk tanaman. Yang kedua, rock wool. Rock wool adalah media menanam dengan menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari bebatuan dan tidak menggunakan tanah. Rock wool biasanya terbuat dari campuran bebatuan yang dipanaskan, sehingga akan menghasilkan layer-layer yang berongga. Harga rock wool lebih mahal dari arang sekam padi karena adanya proses yang panjang sebelum bisa digunakan. Yang ketiga, sabut kelapa. Media ini merupakan media yang sangat gampang dicari. Sabut ini mempunyai keunggulan yang sangat baik untuk menyimpan air, sehingga kita tidak perlu menggunakan banyak air untuk perawatannya. Selain itu, juga bisa menetapkan kadar pH dan menyimpan unsur hara. Yang keempat yaitu spons. Spons juga memiliki tekstur ringan dan berongga, sehingga media ini juga banyak digunakan. Spons ini bisa menyerap air secara cepat. Itu alasannya akar tanaman akan bisa disangga cukup bagus oleh bahan ini. Media ini mempunyai sifat yang sama dengan busa biasanya, namun media ini khusus dibuat untuk tanaman hidroponik, sehingga busa ini selalu berada dalam keadaan bersih dan steril. Hydroponic NPT atau Nitrific Film Technique merupakan salah satu tipe hidroponik yang spesial karena pada metode budidaya tanaman di mana akar tanaman tumbuh pada lapisan yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman bisa memperoleh air, nutrisi, dan oksigen yang cukup. Tujuan dari penanaman hidroponik NPT untuk menghemat pemakaian lahan, pemakaian air yang lebih efisien untuk sirkulasinya, tumbuhan yang ditanami dengan media hidroponik bisa berkembang dan dapat tumbuh dengan waktu yang singkat. Adapun proses perawatan media hidroponik sebagai berikut. Itu pemberian nutrisi. Pada proses perawatannya yang harus sangat diperhatikan adalah pemberian nutrisi pada tanaman agar mempercepat pertumbuhan. Kedua, kondisi air. Cek kondisi air di bak penampungan agar tanaman tidak kekurangan air karena dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, pembersihan berkala. Pembersihan berkala media tanaman dari lumut atau jamur yang menempel pada media tanam. Dan yang keempat, kondisi tanaman. Pengecekan kondisi tanaman secara berkala apabila ada yang terserang hama, buang dan jauhkan tanaman yang sakit dari tanaman yang sehat. Adapun skema sistem hidroponik NFT yaitu pertama, netpot langsung menyentuh dasar guli atau talang sehingga akar atau media tanam langsung teraliri air nutrisi. Yang kedua, guli dipasang miring agar air nutrisi bisa mengalir secara terus-menerus tanpa ada genangan di dalam guli. Kemiringan dari guli biasanya antara 5-10 derajat. Yang ketiga, air nutrisi dalam sistem FFT ini dialirkan terus-menerus secara tipis dan tidak ada genangan air di dalam guli atau talang. Dan ini adalah yang membedakan dengan sistem hidroponik yang lain. Adapun kelebihan dari sistem hidroponik NPT yaitu pertama, pertumbuhan tanaman lebih cepat dibandingkan dengan sistem lain. Hal yang paling utama yang menyebabkan pertumbuhan lebih cepat adalah kebutuhan akar tanaman akan air, nutrisi, dan oksigen tercukupi. Netpot dan media tanam yang langsung menyentuh ke dasar guli menyebabkan akar bisa langsung terkena aliran nutrisi. Kedua, sangat mudah untuk mengontrol keadaan nutrisinya. Kunci utama dalam hidroponik terletak pada nutrisinya. Apabila pemberian dan pengaturan nutrisi bisa terkontrol, maka proses pertumbuhannya akan sesuai dengan yang diinginkan. Kontrol nutrisi bisa dilakukan di bak penampungan atau di dalam guli, sehingga bisa dipastikan apakah nutrisi tersebut didistribusi dengan baik. Ketiga, resiko pengendapan kotoran di dalam guli sangat sedikit. Seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa air dialirkan secara terus-menerus tanpa mengendap di dalam guli. Hal ini sangat menguntungkan karena kotoran ataupun residu nutrisi sangat sedikit sekali yang menempel pada guli. 4. Pertumbuhan tanaman bisa seragam. Nutrisi dan aliran air yang didapatkan masing-masing tanaman yang sama membuat pertumbuhan tanaman di semua bagian menjadi rata dan seragam. Hal ini juga akan sangat menguntungkan karena keseragaman ini membuat tanaman akan tumbuh secara optimal, sehingga tidak ada tanaman lebih dominan yang dapat mengganggu tanaman yang lebih kecil. Adapun kekurangan dari sistem hidroponik NFT adalah 1. Sistem NFT sangat tergantung dengan listrik.
Air nutrisi harus selalu dialirkan atau disirkulasi ke guli. Maka penggunaan pompa listrik harus terus dilakukan untuk memompa air nutrisi ke atas. Berbeda dengan sistem lain yang ada genangan airnya, jika listrik mati maka tanaman akan kekurangan air dan nutrisi. Maka sistem ini sangat tidak cocok untuk daerah yang sering ada pemadaman listrik. Kedua, penyebaran penyakit yang disebabkan oleh jamur pada air akan sangat cepat. Air nutrisi yang disirkulasi akan membawa serta menyebarkan jamur ke masing-masing tanaman dengan cepat. Jadi, ketika salah satu terkena jamur, akan menular ke tanaman yang lain dengan sangat cepat. Ketiga, investasi untuk pembuatan instalasi tergolong mahal. Sistem hidroponik NFT ini mengharuskan memakai penopang atau guli yang permukaan bawahannya rata. Harga guli untuk pembuatan instalasi ini masih tergolong mahal dan masih susah didapatkan. Itulah penjelasan mengenai materi inovasi tanaman hortikultura, yaitu inovasi hidroponik NPT. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.